Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang dihormati yang saya muliakan Bapak Datuk Dr. Siddiq Fazril, yang diraikan saya baca ini, maaf saya membaca ini, yang berusaha Saudara Muhammad Fazril, yang saya hormati Bapak Datuk Muhammad Nur, maaf kalau tidak urut nama-nama yang saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang saya cintai. Sebetulnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Datuk Fazril tadi itu sudah cukup, saya pikir. Saya pun mendapatkan banyak sekali wawasan dari apa yang Datuk sampaikan tadi. Saya ini lahir pada tahun 1952. Saya mengenal sosok ayah saya itu pada saat keluarga kami boleh dikatakan sudah lepas dari zaman penjajahan. Sedangkan saya mengetahui bagaimana penderitaan yang dialami oleh keluarga pada saat-saat zaman penjajahan dulu. Waktu itu mungkin di antara kita masih ingat abang saya itu ada yang bernama Zaki Hamka, Rusdi Hamka, Fakhri Hamka. Mereka bertiga itu sempat mengalami masa-masa sulit keluarga kami. Ternyata apa yang saya dengar baik dari almarhumah Umi tercinta kami, Umi Siti Raham, memang bagaimana penderitaan kemiskinan yang mereka alami pada saat masa-masa sulit itu luar biasa. Buya Hamka selalu Buya Hamka memang di dalam buku yang dia tulis di autobiografi, yaitu Kenang-kenangan Hidup, mungkin ada diterbitkan di sini, Kenang-kenangan Hidup. Di situ kita bisa membaca masa-masa kecil dari sampai pada masa-masa penjajahan. Tapi bagaimanapun kita tahu perjuangan Buya Hamka itu dalam rangka mencerdaskan kita beragama. Kalau boleh dikatakan saya sebagai anak, tapi juga saya membaca pikiran-pikiran dia semampu yang saya miliki. Memang Hamka dia ditampilkan ke muka bumi ini mendapatkan misi atau amanah dari Allah untuk mencerdaskan kita beragama. Hadirin yang saya hormati, saya bisa melihat bagaimana contoh dari fenomena pendidikan Islam yang formal yang bernama Sekolah Islam Al-Azhar. Itu ada di Kebayoran Baru,
Mula-mulanya beliau itu tinggal di Kebayoran. Sebelum di Kebayoran, jadi kalau kita lihat peta Jakarta itu, awal-awalnya Buya Hamka itu datang ke Jakarta. Dia merantau, menetap di Jakarta itu pada tahun-tahun 49-50 begitu. Karena kami bertiga, Helmi Hamka, Afif Hamka, dan Amir Syakib Hamka, bertiga berturut-turut itu lahirnya di Jakarta. Jadi beliau sekeluarga datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta Pusat, bertempat tinggal di sana. Abang saya lahir di Jakarta, lalu kemudian saya lahir tahun 52, dan saya sempat mengalami milad yang saya ingat itu sudah di Kebayoran Baru pada saat umur 5 tahun. Di depan rumah kami di Kebayoran, mungkin Bapak Ibu yang pernah, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah datang ke Masjid Agung Al-Azhar bisa menyaksikan rumah kami itu, di depan rumah kami itu tanah lapang luas, lalu di tengah-tengahnya bangunan Masjid Agung Al-Azhar. Waktu itu beliau karena dituakan memulai jamaah, mendirikan jamaah. Karena dia dituakan, dia dijadikan imam salat rawatib, dan makmumnya itu dari kuli-kuli bangunan masjid itu. Masjidnya belum rampung secara 100%, masih bangunan sederhana, dan dia sudah memulai jamaah, mendirikan jamaah di sana. Terdiri dari kuli-kuli bangunan, lalu di lapangan di padang depan Masjid Agung Al-Azhar itu masih berdiri rumah-rumah penduduk, lalu tukang-tukang becak. Waktu itu masih kampung di sana. Itulah jamaah beliau. Saya ketika umur suara saya sudah lantang, itu disuruh untuk menjadi Bilal, azan dengan suara yang nyaring begitu, suara anak-anak. Sampai pernah azan subuh itu saya lupa, as-salatu khairum minan naum. Itu kalau bahasa Betawi, bahasa Jakarta ditepak. As-salatu khairum minan naum, jangan lupa aja. Bahasanya gitu, jangan lupa. Waduh, saya sudah Allah, as-salatu khairum minan naum. Itu tanpa mic. Nah, hadirin, begitulah perjuangan. Tapi yang menarik ini yang dikatakan dari Pak Datuk tadi. Beliau itu tidak mempersoalkan kaum tua, kaum muda. Kaum tua, kaum muda itu justru yang melahirkan itu pada saat-saat Abdul Karim Amrullah. Dia adalah tokoh kaum muda di pergerakan Islam di Minangkabau. Kakek saya itu, datuk saya itu, Syekh Abdul Karim Amrullah itu adalah pelopor kaum muda. Tapi Buya Hamka pada saat itu dia bertanya kepada jamaah itu ketika sholat tarawih, berapa rakaat biasa sholat tarawih di sini? Nah, gitu. Karena mereka, Ibu Buya Hamka ini baru datang kan, baru datang pindah dari Jakarta Pusat. Orang yang itu mengatakan 23 Pak Haji. Oh, 23. Kalian tahu yang namanya tarawih itu sholat santai. Ya, bahasa Melayu santai. Sholat senang-senang. Tidak cepat-cepat.
kita betul-betul menghayati apa yang kita ucapkan di dalam sholat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cepat-cepat, betul-betul kita menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Itu yang diajarkan. Jadi tidak cepat-cepat. Lalu Buya Hamka pun mengimami 23 rakaat. Baru 10 rakaat saja sudah penat-penat itu jamaah. Begitu selesai dia tanya, bagaimana? Besok kita lanjutkan 23? Jangan Pak, katanya. 11 aja. Jadi mereka yang minta 11. Nah, gitu. Jadi almarhum Allah yarham, hari berikutnya 11. Dia bukan mengatakan kaum muda begini, kaum tua itu, bukan. Tidak. Tapi diisi dengan sarahan singkat. Kemudian kebiasaan hampir setiap hari ada acara seperti itu, dari mulut ke mulut orang-orang mengabarkan kepada jamaah-jamaah lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bisa menggambarkan di tahun-tahun itu arus urbanisasi, arus orang datang dari daerah ke kota Jakarta, terutama di Kebayoran Baru, itu luar biasa. Pegawai tinggi, pegawai-pegawai, pedagang-pedagang, bisnismen, mereka membuat rumah-rumah tinggal mereka di daerah Kebayoran Baru. Di sana sudah ada juga masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang Betawi asli, orang-orang Jakarta. Tapi melihat suasananya seperti itu, ini orang-orang yang Betawi asli yang biasanya ikut di sana berimam dengan Buya Hamka, lama-kelamaan mereka kembali ke masjidnya masing-masing. Sedangkan Masjid Al-Azhar ini didatangi atau dimakmumi oleh para urban itu. Yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mengkaji. Sekarang itu kita sudah menyaksikan, mungkin juga di Malaysia, di Indonesia hampir setiap bulan Ramadan, di masjid-masjid, di mana-mana, bahkan di rumah pun orang mengadakan salat tarawih, itu selalu disertai dengan sarahan. Dan ternyata sarahan model seperti itu diawali dari Masjid Agung Al-Azhar yang dipelopori oleh Allah yarham Buya Hamka. Saya ingat kalau diadakan rapat nasional, misalnya satu instansi pemerintah atau kementerian diadakan apa itu, rapat nasional, jadi dari daerah-daerah kumpul begitu. Itu mereka kalau datang di hotel, lalu sholatnya di Al-Azhar. Dia sholat di Al-Azhar, dia saksikan cara Buya Hamka menyampaikan dakwah. Saya bisa mengatakan dakwah Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar itu konsumsinya, ya, konsumennya lebih banyak Muslim tanda petik, kaum gedongan. Saya ingat sekali bagaimana tertariknya orang
yang tidak biasa datang ke masjid, bahkan Jumatan pun, sholat Jumat pun mereka waktu itu belum terbiasa datang ke masjid. Itulah yang menjadi jamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Saya bikin gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mereka itu orang-orang yang tinggal di gedung-gedung, di rumah-rumah gedung. Mereka itu orang-orang pedagang. Kalau kira-kira 2 kilometer jaraknya dari Masjid Agung Al-Azhar itu ada namanya Blok M. Mungkin kalau pernah ke Jakarta, kawasan Blok M. Di tahun-tahun 50, tahun 60-an, Blok M itu ditempati oleh pedagang-pedagang Melayu, pedagang-pedagang Indonesia. Kalau sekarang mungkin lebih banyak Cina. Dulu itu lebih banyak orang-orang awam. Ada yang jadi dealer mobil. Mungkin ada yang di antara kita yang pernah mendengar seorang orang kaya yang bernama Hashim Ning. Itu jadi jamaahnya Buya Hamka. Hashim Ning ini kita panggil istrinya itu Tante Hindun Ning, Tante Hindun. Sampai kita tahu bagaimana Pak Hashim Ning ini akhirnya punya istri lagi, itu juga dari jamaah Al-Azhar. Tapi Tante Hindun Ning ini masih tetap menjadi jamaahnya Buya Hamka. Saya pernah menyaksikan seorang perempuan datang pulang main tenis. Bayangkan Pak wanita main tenis, pakaiannya seperti apa, itu datang kepada Buya Hamka. Buya Hamka dengan Holland Spreken ya biasanya gaya. Buya Hamka, saya ini mau belajar sholat, tapi saya hobi, saya main tenis. Oh, tidak apa-apa. Dengan pakaian yang begitu, pakaian rok mini itu main tenis, nggak ada yang pakai hijab ya. Silahkan belajar sama saya, tapi jangan lupa ya, belajarnya sama saya. Saya ingat sekali kami panggil dia, ini orangnya sudah meninggal, sudah wafat. Kami sekeluarga itu memanggil beliau itu Tante Domo, karena suaminya itu namanya Domo, barangkali kita panggil Tante Domo. Itu sekian tahun jadi muridnya Buya Hamka, sampai saya menyaksikan kalau kami berangkat ke masjid subuh hari, itu yang datang Tante Domo itu lebih duluan datang ke masjid, padahal rumahnya lebih jauh dari rumah kami. Dia bawa mobil sendiri, dia datang, itu menyelesaikan barangkali yang dia selesaikan tahajudnya itu masjid. Itu akhirnya itu seperti itu. Kerudungnya waktu itu belum ada hijab seperti sekarang. Kerudungnya luas, lebar begitu. Nah, itu yang busananya seperti itu. Dibandingkan kira-kira belasan tahun yang silam, kayak apalah penampilan Tante Domo itu. Itu baru satu orang, banyak yang seperti itu. Belajar dengan Allah yarham Buya Hamka. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya menyaksikan seperti itu. Biasanya orang-orang yang tinggal di rumah-rumah gedung itu, mereka punya anak-anak yang seumur-umur saya ketika itu masih kanak-kanak. Apa yang mereka mau? Yang mereka mau anak-anaknya itu sekolah di bangunan sekolah yang bersih, guru-gurunya disiplin, pelajarannya bagus, begitulah maunya dia. Tapi sekolah-sekolah yang menyediakan tempat seperti itu amat terbatas. Sekolah negeri itu boleh dikatakan tempat bilik tandasnya itu, luar biasa, kotor begitu. Nah, itu mereka nggak mau yang seperti itu.
Kemana mereka pergi? Akhirnya mereka masukkanlah anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang disiplin. Siapa itu? Sekolah-sekolah Katolik. Ada namanya di sana Pangudi Luhur, sekolah Katolik untuk laki-laki saja. Teman-teman saya banyak yang sekolah di sana. Ada lagi namanya Tarakanita, PSKD itu PSKD, Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. Dulu di itu Jakarta. Bersih memang sekolahnya. Bahkan itu satu saat nanti pastornya datang. Suasana seperti itu. Sekolah-sekolah itu hampir 80%, bahkan lebih dari 80% itu adalah anak-anak Muslim yang kebanyakan adalah jamaahnya Al-Azhar. Jadi begitulah suasananya. Kalau subuh hari kita baca sekarang tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu adalah tafsir yang disampaikan oleh Allahyarham Buya Hamka pada saat-saat subuh. Kemudian ditulis sedemikian rupa jadilah tafsir Al-Azhar. Bahkan ketika dia masuk penjara pada zaman Soekarno, tafsir itu belum rampung dan dia diselesaikan pada saat di dalam penjara itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, suasana seperti itu di Masjid Al-Azhar ini, di Masjid Agung ini, Buya Hamka menjadi ayah dari jamaah itu semua. Mereka berdiskusi, kita ini menjadi jamaah sholat di sini karena kami itu di satu rumah itu berangkat subuh hari ke masjid. Anak-anak, ya saya waktu itu masih kecil-kecil, itu jadi contoh juga bagi bapak-bapak yang datang ke masjid itu. Jadi mereka pun bawa anak-anaknya. Nah, kami ketemulah itu, berteman dengan anak-anak yang sebaya dengan kami. Tapi ada yang, kalau saya sekolah negeri, alhamdulillah di sekolah negeri yang lebih bersih dibandingkan sekolah negeri yang lain. Mungkin kita pernah tahu ada juga di Kebayoran itu sekolah Muhammadiyah. Itu bagi orang Bedongan itu tidak tertarik mereka. Di situ ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah yang didirikan oleh orang-orang Betawi. Orang-orang Gedongan ini tidak tertarik untuk masukkan anaknya ke situ. Mereka lebih senang masukkan kalau tidak di negeri, karena sekolah negeri itu tidak bisa menampung, mereka masukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah non-muslim. Itulah yang menjadi diskusi, pembicaraan selalu. Mereka mencurahkan isi hati mereka itu kepada Buya Hamka. Kami punya anak-anak, kami bawa ke masjid ini, tapi sebentar lagi mereka harus masuk sekolah. Di sana suasana gereja itu menjadi pikiran dan jamaah-jamaah. Kemudian Buya Hamka mencanangkan bagaimana kalau didirikan di masjid itu taman kanak-kanak. Semula bukan hanya taman kanak-kanak, yang awal sekali diadakan sekolah sore, sekolah agama sore hari. Mengajarkan anak-anak itu dari baca Al-Quran, kemudian pelajaran-pelajaran agama yang dari dasar. Kita menyaksikan yang menjadi murid-murid itu datang ke masjid, tapi seragamnya seragam sekolah Kristen, sekolah Katolik. Itu tahun-tahun 60-an. Saya termasuk juga murid di situ awal-awal. Buya Hamka tidak langsung mengajarkan anak-anak, tapi ada jamaah-jamaah yang dianggap piawai, dianggap ahli mendidik dan segalanya, lalu merekalah diberikan tugas untuk itu. Berkembang sedemikian rupa, kemudian itulah ide untuk mendirikan taman kanak-kanak. Sekolah taman kanak-kanak
anak-anak itu diajar berdoa. Awal-awal seperti itu. Terus meningkat. Sekolah itu pun diadakan di dalam ruang-ruang masjid. Dan mulailah yang kakaknya masuk sekolah Kristen, adiknya yang masih kecil masuk di Al-Azhar. Nanti kalau mereka dijemput oleh orang tuanya, oleh sopirnya, oleh pemandu kereta, itu anak-anak yang pakai, kakak-kakak mereka yang pakai seragam sekolah Kristen datang ke masjid menjemput adiknya begitu. Itu suasana seperti itu sudah umum terlihat pada saat itu. Berkembang sedemikian rupa, akhirnya sekolah itu menjadi sekolah dasar. Sekolah dasar juga membutuhkan peningkatan SMP. Akhirnya dibangun bangunan di pekarangan masjid itu dan tumbuh sedemikian rupa.